Safiyah binti Huyai merupakan satu-satunya istri Nabi Muhammad SAW yang berasal dari garis keturunan Yahudi dari Bani Nadir. Silsilahnya sendiri bersambung dari Lawi bin Yakub dan Nadir bin Naham bin Yanhum yang merupakan keturunan dari Nabi Harun alaihissalam, saudara Nabi Musa alaihissalam. Saat Safiyah masih kecil, beliau dirawat dan diasuh dengan penuh perhatian dari ayahnya dan pamannya Abu Yasir bin Akhtab yang merupakan pemimpin kabilah Bani Nadir dan terhitung sebagai pembesar Madinah. Sehingga menjadikannya anak perempuan yang paling disayang juga dikasihi. Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir sangat membenci Nabi Muhammad SAW saat hijrah ke Madinah. Mereka sangat memusuhi Islam dan memilih untuk berperang dengan baginda Rasulullah. Istri Huyai bin Akhtab atau ibu dari Safiyah bernama Bara, yang merupakan putri dari Samuil serta adik Rifa'ah bin Samuil, seorang pembesar Bani Khuraizo Yahudi. Sebelum masa Islam. Sebelum menjadi istri terakhir Rasulullah, Safiyah binti Huyai sudah pernah menikah dengan dua orang pria Yahudi, yakni Salam bin Miskom al-Khuraizi, namun tidak dapat bertahan lama, yang akhirnya diceraikan. Kemudian beliau menikah kembali dengan Kinana bin Arabi bin Abi al-Huqaiq, tidak bertahan lama juga karena meninggal dalam peperangan melawan Nabi Muhammad SAW bersama dengan ayah serta pamannya Abu Yasir. Menjadi tawanan perang di tanah Khaybar. Safiyah binti Huyai sebelum menjadi istri terakhir Rasulullah merupakan seorang tawanan perang yang kalah di tanah Khaybar. Huyai bin Akhtab dan sang paman Abu Yasir bin Akhtab yang merupakan pemimpin dari suku Yahudi Khaybar melanggar perjanjian damai Hudaybiyah tahun ke-7 Hijriah, yang kemudian Nabi Muhammad SAW memimpin perang menghadapi kedua orang penting di suku tersebut. Dalam peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah, kaum muslimin meraih kemenangan dan berhasil merebut tanah Khaybar. Suami kedua Safiyah, Kinana bin Arabi, tewas dalam pertempuran tersebut. Bersama kemenangan yang diraihnya di Khaybar, kaum muslimin banyak mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang, berikut dengan benteng Kumus yang merupakan salah satu dari 7 benteng Khaybar. Dari perang tersebutlah Safiyah yang merupakan anak keturunan Abu al-Safiyah menjadi tawanan perang bersama dengan suku Yahudi Khaybar lainnya. Menikah dengan baginda Rasulullah. Setelah peperangan yang terjadi dan Safiyah menjadi tawanan perang, Safiyah selalu menyimak dakwah Nabi Muhammad SAW yang mengajak tawanan untuk menjadi seorang muslim. Safiyah binti Huyai menerima ajakan Rasul dengan sukacita. Tak lama, Safiyah masuk dalam Islam. Pada akhirnya ia dibebaskan, kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Safiyah menikah dengan Nabi Muhammad ketika masih berusia 17 tahun. Pernikahan yang terjadi di antara keduanya adalah saat mereka sedang dalam perjalanan dari Khaybar ke Madinah. Kemudian, sesampainya di Madinah, Safiyah dititipkan oleh Rasulullah di rumah Haritsah bin Nu'man. Kedatangannya disambut hangat oleh perempuan-perempuan Ansor yang mendatangi rumah Haritsah untuk melihat Safiyah. Berikut pula dengan Aisyah mendatangi Safiyah untuk menyambutnya. Sebelum sampai di Madinah, Rasulullah melihat ada luka memar di wajah Safiyah. Lalu beliau bertanya, "Apa ini?" Dan dijawab oleh Safiyah, "Ya Rasulullah, aku melihat dalam mimpi bulan dari langit Yastrib mendatangiku dan jatuh ke pangkuanku. Mimpi ini aku ceritakan kepada suamiku Kinanah. Ia pun berkata kepadaku, 'Sukakah engkau menjadi istri seorang raja yang datang dari Yastrib?' Setelah itu, dia kemudian menampar keras di wajahku." Pribadi Safiyah binti Huyai. Safiyah merupakan salah satu perempuan yang cantik, berbudi luhur, cerdas, bijaksana, dan sabar. Di riwayat lain menyebutkan, saat hendak meninggalkan Khaybar, Nabi SAW membantu Safiyah untuk naik ke atas unta dengan menjadikannya pahanya sebagai pijakan kaki untuk Safiyah.
Namun sebagai bentuk kesopanan dan pemuliaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Safiyah menggunakan lututnya di atas paha Nabi untuk naik menunggangi unta. Bahkan saat sakit Nabi Muhammad semakin parah, Safiyah mengatakan kepadanya, "Wahai Rasulullah, aku bersumpah demi Allah, aku lebih menyukai sakitmu dipindahkan ke aku agar engkau tetap sehat." Hubungan Safiyah dengan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Menurut riwayat Safiyah binti Huyai, ada beberapa istri Rasulullah yang mengganggu Safiyah. Hal tersebut terlihat dari isak tangis Safiyah yang mengundang tanya dalam benak Rasul. Kemudian Nabi bertanya, alasan dibalik tangisnya. Safiyah pun menjawab, "Dua dari istri Rasul membuatku tersinggung dengan pembicaraan mereka. Mereka mengatakan, kita lebih unggul dari Safiyah, karena kita adalah putri dari paman-paman Nabi dan kita adalah istri-istri Nabi." Namun dapat diredakan oleh Nabi Muhammad SAW yang berkata kepada Safiyah, "Mengapa engkau tidak berkata, ayahmu adalah Harun, pamanmu adalah Musa, dan suamimu adalah Muhammad?" Ummul Mukminin Safiyah mempergunakan waktunya sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Kedekatannya dengan Nabi SAW mendorongnya untuk banyak belajar ilmu dan amalan yang berguna untuk menguatkan pemahaman agama dan kehidupannya di dunia. Safiyah meneguk air wahyu secara langsung dari sumbernya yang murni. Ia mempelajari akhlak, petunjuk, kasih sayang, kecerdasan, dan ilmu pengetahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia sangat tekun menghafal sebagian besar ayat-ayat Al-Quran dan meriwayatkan sunnah-sunnah Nabi kepada wanita-wanita yang ada di sekitarnya. Saatnya berpisah. Ibunda kita Safiyah radhiyallahu an hidup sekitar 40 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Waktu selama itu ia habiskan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Safiyah mengalami masa pemerintahan 4 Khulafaur Rasyidin seutuhnya. Pada tahun 50 Hijriah, Safiyah binti Huyai menghembuskan napas terakhir dan pergi menghadap Tuhannya dengan hati puas dan senang, karena ketika Rasulullah SAW meninggal, ia termasuk orang yang diridhoi olehnya. Safiyah meninggalkan kita setelah menempatkan dirinya sebagai contoh dan teladan ideal bagi setiap wanita muslimah hingga hari kiamat. Semoga Allah meridhoinya dan membuatnya ridho, serta menjadikan surga Firdaus sebagai tempat persinggahan terakhirnya.